sumber karbohidrat dan lemak aja ya. Kemudian memang katanya kentang bagus gitu ya, karbohidratnya tidak langsung diserap, tapi tetap aja itu karbohidrat gitu ya. Ya kan kadang-kadang kita lihat pisang goreng gitu kalau belum habis belum lega. Kembali lagi di Nutri Podcast. Ini adalah part yang kedua. Kita akan melanjutkan lagi Bu Made. Iya. Yang pertama tadi. Kalau yang di pertama tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Made. Kalau gizi seimbang itu ada komposisinya tertentu ya sehari dan ada porsinya. Betul sekali. Masalahnya adalah untuk orang-orang mungkin yang seperti saya ya kan, atau teman-teman yang mungkin bingung sekian porsi karbonya sekian porsi. Nah, ini untuk diterjemahkan Bu. Jadi bagaimana menerapkan itu Bu Made? Iya. Yang mungkin kita agak kebingungan ya. Tapi di sini Bu Made ini sebagai seorang yang ahli di bidang kuliner, kita akan minta pendapat beliau karena di sini sudah ada beberapa makanan ya Bu Made ya. Nanti tetap Bu Made akan mengomentari beberapa makanan di sini dengan gizi seimbangnya. Monggo Bu Made. Baik, terima kasih Mbak Lini. Ya, kita biasanya ke masyarakat menunjukkan dengan isi piring makanku. Isi piring makanku itu adalah untuk satu kali makan untuk orang dewasa. Satu kali makan nasinya sekitar 200 sampai 250 gram. Ini untuk makan siang, tapi untuk perempuan janganlah sekian gitu ya. Lebih ya, sedikit lagi, kebanyakan. Kita terlalu kenyang kalau makan sekian ya. Kemudian lauk hewaninya saya ini konversikan ke 1 butir telur, atau kalau ayam separuh paha ya, apakah paha atas, apakah paha bawah gitu ya. Kemudian tahunya 2 potong ini sekitar 100 gram, karena per porsi itu kita porsinya tempe 50 gram. Nah, yang banyak harusnya sayur hampir sama porsinya dengan nasi, minimal 100 gram. Ini sekitar 100 gram sayur. Ini sama. Saya di sini ini yang menu murah ya, pecel yang biasanya kita pakai untuk sarapan hanya Rp10.000 yang isinya seperti ini gitu ya, untuk satu kali makan ya. Kalau kita masak sendiri malah lebih murah. Di situ di perhitungan saya kemarin itu jatuhnya nasi pecel ini sekitar 31.000 kalau kita beli bahannya sendiri untuk keluarga. Jadi biasanya di lomba B2SA itu dari tahun ke tahun itu kan untuk satu keluarga sekitar dijatah 100.000 dengan anggota 4 itulah, 4 anggota keluarga makan 3 kali makan itu uangnya 100.000. Untuk pegawai negeri mungkin cukup ya. Tidak berlebih. Jadi biasanya ibu-ibu nih yang bingung beli apa untuk segitu gitu ya. Sehari. Ya, 100.000 sehari. Kalau kita konversikan seperti ini, sayurnya yang lebih banyak tapi sekarang mahal ya. Kebetulan tadi itu di pasar jeruk yang murah, jadi saya beri jeruk. Jadi setengah piring itu isinya nasi, lauk pauk, sayur, setengahnya lagi sayur dan buah. Jadi nasinya itu 2/3 dari setengah piring, sepertiganya adalah lauk pauk. Sayurnya 2/3 dari setengah piring, sepertiganya adalah buah. Itu isi piring makanku untuk satu kali makan. Intinya setengah piring itu harus diisi sayur dan buah. Sayur buah. Kemudian setengah piring lagi nasi dengan lauk pauk. Biasanya padahal kalau kita beli makanan tuh sayurnya cuman 1 sendok makan. Iya, cuman numpang lewat aja. Nyelilit di gigi aja. Nah, padahal harusnya ini segini. Yang tidak diseimbangkan dengan serat. Nah, itulah akhirnya kita sulit untuk ke belakang ya. Sembelit ya Bu ya. Nah, kemudian
vitamin dan mineralnya kurang, jadi untuk daya tahan tubuh, imunnya untuk saat sekarang, apalagi imunnya pandemi. jadi tidak maksimal. Karena kekurangan sayur dan buah Iya, yang mengandung betul itu sekali, tadi ya, vitamin dan mineral. Terutama vitamin C kan, vitamin C kan banyak pada buah, sayuran juga ada sebetulnya. Kalau direbus begini memang beberapa yang larut di air, kemudian vitamin B yang larut di air. Terutama vitamin A-nya kan banyak ada pada sayur juga, sayur dan buah. Ada wortel ya, Bu. Iya, ada wortel di sini, sayur hijau yang kebetulan beta karotinnya ditutup oleh klorofil, padahal dia juga tinggi vitamin A-nya. Ada kangkung, ada kacang panjang. Kacang panjang, dan ada toge. Kemudian vitamin E-nya pada tauge dan Iya. kubisnya ada vitamin K di situ ya. Wow, lengkap ya. Lengkap betul. A, B, C, D, E dan K. Iya. Nah, ini terus habis itu ada lagi nih Bu, yang lainnya ini apa nih Bu Made? Iya, kalau kita biasanya beli yang cepet, beli yang lagi ngetren kayak, saya nggak menyebut merek ya, nanti saya diprotes sama perusahaan. Kan yang lagi ngetren itu yang cepet itu fried chicken, baik itu fried chicken ada yang di resto-resto Ayam goreng. mahal ya. Kemudian ada juga sebetulnya di kaki lima yang lebih murah gitu ya, selisihnya cukup setengah harga kalau yang di kaki lima itu. Yang KW. Nah kalau kita bandingkan ini harganya kalau di restoran fried chicken itu mungkin sekitar 25.000, sedangkan kita sudah dapat lengkap dengan 10.000 misalnya. Tapi selain buah, 10.000 itu kan selain buah kalau kita beli nasi pecel ya. Nah, bayangkan ini sekitar 25.000, ini 10.000, mungkin dengan buahnya 15.000 ya separuhnya. Separuhnya kita dapat lengkap. Kalau ini yang kita dapat adalah cuman protein, karbohidrat, lemak, hanya zat gizi makro, mikronya belum ada. Jadi penyerapan maksimal untuk makanan itu kalau zat gizi makro ini ada mikronya, baru bisa berfungsi di dalam tubuh. Nah, untuk kudapan saja itu kan 10% dari kebutuhan energi sehari. Dari kebutuhan zat gizi, bukan energi saja, zat gizi. Baik itu vitamin, mineral, jadi kita pilih seharusnya kudapan itu yang ada unsur lauk dan sayur. Contohnya ini orem-orem. Orem-orem ini di dalamnya ini ada sayur, ada lauknya juga. Kemudian ada tahu isi. Tahu isi yang kita pilih jangan isi bihun tapi isi sayur. Ada ote-ote ya. Nah, anak saya yang nggak suka sayur biasanya saya buatkan ote-ote seperti ini. Nggak terasa. Ini bisa juga isinya ini lebih dihaluskan sehingga sayurnya tidak terasa. Sebetulnya tidak hanya wortel, sayur apa aja bisa masuk di orem-orem, di tahu isi, di ote-ote misalnya daun kelor yang lagi katanya. Nah, isunya lagi naik daun, isunya itu mikronutriennya tinggi banget gitu ya. Iya ya Bu. Apa Bu yang tinggi kalau di daun kelor? Daun kelor itu banyak vitamin dan mineralnya yang katanya cukup tinggi, terutama itu yang untuk ibu-ibu yang sedang menyusui itu. Daun katu, daun kelor itu ada zat yang untuk merangsang keluarnya ASI. Jadi bisa buat ASI booster alami. ASI booster alami, betul. Menurut beberapa penelitian demikian gitu ya. Kalau saya sih karena sudah lewat baru terkenal menyusuinya ya, jadi belum pernah nyoba. Tapi untuk kita sebetulnya yang kita cari adalah mikronutriennya, terutama katanya di situ ada vitamin A-nya tinggi, vitamin C-nya juga ada. Ya paling tinggi itu tadi ASI boosternya ya katanya seperti itu menurut beberapa penelitian. Tapi saya kurang belum, agak lupa siapa yang menelitinya Pak Lini ya, karena memang belum banyak sih biasanya ibu-ibu, saya dulu juga gitu sih Bu, waktu menyusui itu
sering cari ada biskuit daun Iya kelor betul. atau tinggal Daun di katu ya. sayur aja juga, daun katuk juga. Tuh. Itu yang daun itu yang lagi di beberapa kabupaten kota sedang dicoba untuk ditanam. Sedang disosialisasikan. Salah satunya itu kota Mojokerto itu dulu. Yang di Mojokerto. Ya, kemudian di Probolinggo juga ada sedang mensosialisasikan daun katu terutama pada ibu hamil dan ibu menyusui. Ya. Nah, itu juga bisa. Kita kan sudah pernah mencoba di laboratorium gizi untuk membuat tahu isi, tapi isinya adalah daun katu. Maaf, daun kelor. Dan enak ya. Dan enak. Nah, tapi untuk orem-oremnya belum. Orem-orem mie kemarin masih wortel ya sama beberapa ini. Nah, kemudian yang sering anak muda lagi sekarang sedang jalan-jalan yang dicari adalah kudapan seperti ini, French fries ya. French fries ini hanya atau ada kentang goreng ya Bu ya. Kentang goreng. Hanya ada apalagi yang ada warna-warnanya begitu ya. Apa di balado ya? Hanya ada micin apa nih? Iya. Sumber karbohidrat dan lemak aja ya. Kemudian memang katanya kentang bagus gitu ya, karbohidratnya tidak langsung diserap, tapi tetap aja itu karbohidrat gitu ya. Kemudian yang isi bubuk-bubukan itu yang saya paling ngeri. Kenapa? Karena zat pewarnanya tanda tanya. Apalagi yang dari sisi keamanan pangannya kurang aman. Kita nggak tahu ya ini pewarnanya pewarna tekstil atau pewarna yang pewarna makanan ya, itu yang kurang, itu perlu tanda tanya. Nah, kemudian perasanya juga apakah itu betul-betul rasa dari mungkin cabai yang dikeringkan atau perasa yang sintetis ya. Iya. Biasanya kan kimia. Kita bisa pesen tuh yang kan kentang goreng itu mau yang rasa beef, balado, barbecue beef ya. Terus ada yang rasa apalagi teriyaki gitu-gitu. Nah, itu tanda tanya perasanya dari bahan dapat dari apa? Mana. Gitu. Tapi yang jelas lebih murah sih Bu ya. Kalau namanya tinggal di Iya, daripada bumbu seger. Betul. Nah, karena bumbu seger lagi mahal saat ini. Lagi musim hujan. Betul. Cabenya kan lagi mahal, cabai merah, cabai rawit ya. Cabai rawitnya lebih murah. Tomat lagi mahal gitu ya kalau bikin bumbu balado kan dasarnya itu. Nah, kalau bumbu-bubukan itu kan sudah bubukan tapi instan. Cuma tanda tanya saya. Karena biasanya sering di tenggorokan. Di tenggorokan itu tanda-tanda harus dipertanyakan itu Bu ya. Iya betul, karena ciri daripada kita mengkonsumsi BTM kalau sudah sering itu berarti sudah bukan yang dia gunakan, bukan yang alami. Iya. Nah ini tadi lebih mahal Bu ya, berarti yang makanan lebih mahal. Ini kan cuma 2.000, ini cuma 1.000 satu bijinya. Kalau ini kita nggak dapat 1.000 berapa Mbak Lini? Berapa ya? Kayaknya sekitar 20 ribuan. Ya, 20 ribuan. Kayaknya segituan lah, 20 ribu. Kan jauh banget. Iya, jadi kalau di total ini tadi 25 ribuan misalnya ya Bu Madi. Ini 20 ribu. Jadi sekitar 45, katakanlah 50 ribu sekali makan. Betul. Bu Madi. Untuk satu orang saja. Dan kurang serat, kurang zat gizi mikro, dan yang tadi kayak vitamin mineral ya Bu Mandi. Nah sedangkan kalau kita mau sehat, kita bisa beli misalnya nasi pecel, atau kita bisa bikin nasi pecel di rumah dengan komposisi piring makanku segini, kurang lebih mungkin harganya sekitar 10.000. Nggak sampai kalau kita bikin sendiri. Ya, kalau kita beli kan orangnya cari untung. Ya sekitar 10-an gitu ya. Bisa kalau nasi pecel dijual-jual kan. Iya. Tambah buah mungkin ya 15.000. Terus ini 2.000-an atau 1.000-an, ada juga yang 1.000-an Mbak Lini, betul. Iya, jadinya nggak sampai 20.000 untuk sekali makan ya Bu ya. Iya, padahal kita kalau di resto berapa? 50 lebih. Iya, sekali makan belum pajak 60, ya. Belum pajaknya. Pajaknya aja udah lumayan. Dan kita belum makan makanan yang bergizi seimbang.
Iya. Ya itu ya. Apalagi pandemi kan kita juga butuh asupan vitamin, Vitamin mineral dan ya. mineral untuk meningkatkan imunitas kita. Ya kita untuk meningkatkan imunitas ya wajiblah konsumsi gizi seimbang. Karena itu mungkin teman-teman dimanapun berada ya bijak-bijaklah memilih makanan walaupun kita mungkin terpaksa harus makan di luar, masuk di resto, kita harus bijak memilih makanan yang seperti apa. Betul. Mungkin kita sebelum mau ke resto kita putuskan dulu nih resto ini jual apa makanan yang ada sayurnya apa enggak Iya, gitu ya Bu Made barangkali ya. seperti itu ya. Terus mungkin kalau biasanya kan ada warung-warung yang memang ngasih sayurnya yang tadi Bu Made katakan cuma 1 sendok, mungkin kita bisa request minta Betul. ditambahkan Bu ya komposisinya seperti Sebetulnya ini ada ya. Mbak Lini ya resto yang menyediakan nasi ikan langsung sayur. Itu ada. Ya tapi saya nggak boleh menyebutkan, saya nggak dibayar sama restonya. Ngapain saya menyebutkan restonya gitu ya? Ya mungkin kita boleh ya open endorsement. Sponsored ya, sponsored post. Nah, ini kan berarti untuk camilan ya Bu Made ya. Untuk Iya. camilan satu porsinya kalau gorengan dan arem-arem ini seberapa Bu? Yang satu kali kita makan itu. Oke. 2. Nah, baik pola makan kita kan 3 kali makan 2 kali kudapan. Kenapa seperti itu? Karena lambung kita itu kan kosongnya setelah 3 sampai 5 jam. Sedangkan waktu makan kita kan lebih dari 5 jam antara makan pagi dengan makan siang. Nah, di sela-sela itu malam. harus ada kudapannya. Harus ada yang masuk. Harus ada agar lambung kita sehat gitu kan. Nah, seberapa banyak itu adalah 10% dari kebutuhan sehari. 10% dari kebutuhan sehari kurang lebih ini satulah gitu. Karena ini sekitar 150 lebih, boleh lebih. Kalau kita tadi rata-rata 2.600 kita konsumsi energinya sehari, berarti kita membutuhkan 250 kilokalori ya. Ini 2 cukup untuk gorengannya ya. Karena digoreng itu cukup. Hanya saja ini jangan gorengan semua. Harus Nggak, karena porsinya kan kecil-kecil ya. Ini 2 cukup untuk kita satu kali nyenek gitu ya, atau kudapan, mengudap. Saya nggak pakai istilahnya English sekarang di sini, Indonesia aja ya. Indonesian. Kudapan. Jadi untuk mengudapkan, asal kata kudapan dari mengudap. Mengudap itu adalah mengkonsumsi makanan selingan. Ngemil ya Bu ya. Bahasa bakunya mungkin ya. Bahasa bakunya mengudap. Oh, mengudap bahasa bakunya. Iya. Kudapan itu dari mengudap itu. Nah, jadi kita saya mantan orang Bode, jadi ngomongnya gitu ya. Jadi kita kan kita udah Bu Made ke sini. Jadi kita itu misalnya 2 udah cukup, jangan terus gitu ya. Kan kadang-kadang kita lihat pisang goreng gitu kalau belum habis, belum lega. Saya juga biasanya, tapi sekarang sudah menjaga jarak. Nanti kalau saya gemuk nggak dipakai sama masyarakat. Ahli gizi kok gemuk. Gitu ya. Mohon maaf, bukan gitu maksudnya. Saya sering sih bilang sama ibu-ibu PKK di kabupaten kota itu, kenapa? Ya kebetulan gitu ya, gemuk-gemuk saya masih dalam batas berat badan ideal gitu ya. Dulu iya, itu. kalau ditimbang masih ideal ya. Ideal atas. Kalau sudah seperti itu saya menurunkan biasanya. Karena apa? Yaitu malu sendiri. Kita menyebut diri kita orang gizi, tapi kok posturnya seperti itu. Nah, itu takutnya nanti seperti itu Mbak Lini ya. Aku boleh pamit nggak? Tapi maaf, anak saya nggak bisa saya kendalikan, ada yang gendut sekarang. Ya karena ini loh Bu, godaan ya kan, godaan. Betul. Ini nih 2 makanan ini nih. Nah, semoga dengan sudah tercerahkan oleh Bu Made hari ini ya kan, kalau ternyata makan yang sehat itu yang seperti ini kita bisa berubah ya kan, kita bisa berubah karena ya itu tadi ya Bu ya, di sini ada sayur juga membantu kita cepat kenyang kali ya Bu Made ya. Nah, Mbak Lini, saya kemarin mencoba menyusun menu untuk 1 hari dengan 100.000 tadi kurang lebih ya. Itu challenge-nya menyusun 100.000 untuk 1 hari gitu ya. Padahal 100 hari kalau buat ngopi dapatnya 2 cangkir.
apalagi di resto kopi yang nggak boleh nyebut ya. Iya. Ya karena kita nggak dibayar sama Iya. produknya. Nah itu ibu-ibu bingung tuh Bu, 100.000 buat sehari untuk 4 orang makan. Iya. Kayak gimana tuh Bu menunya mungkin? Nah, jadi contoh saja ini nanti boleh berubah. Kita harus bijak mencari ini apa sih yang murah. Yang lagi Kalau murah. kalau sayur ya. Nah kemarin saya coba menghitung-hitung ya. Nah menghitung-hitung nasi pecel itu dengan lauknya tadi telur dan tahu. dimasak bersamaan biar mengirit bumbu jadi Bali ya. Oh. Kemudian pepes pindang yang makan siang dengan sayur asem. Nah, seger ya. Tempe goreng saja, satu digoreng sudah karena duanya itu tidak ada unsur minyaknya. Kemudian yang malam kita dengan, nah ini makanan kekinian kita coba ayam teriyaki misalnya, kan tanpa digoreng ya langsung dibumbuin, kemudian dengan tumis sayur, tahunya masuk ke sayurnya. Itu kurang lebih harganya sekitar 3 menu itu untuk 4 orang 93.000. Nah yang 7.000 bisa untuk kudapan 2 kali untuk 4 orang. Nah jadi karena cuma 7.000 memilihnya kudapan seperti ini aja. Jadi masih mungkin ya Bu ya, nggak ada alasan. Amat sangat mungkin tidak ada alasan karena pepes pindang ya, pindang itu kemarin pindang tongkol ini saya beli satu besek cuma 10.000 isi 2 itu sudah kurang lebih beratnya 150 gram tanpa tulang. Jadi udah ini ya, sudah memenuhi kandungan proteinnya udah memenuhi. Betul sekali. Jadi juga teknik masaknya juga bisa membantu ibu-ibu untuk menghemat ya Bu. Kayak tadi misalnya kita bikin ini apa sih Bu? Bali ya? Ya, Bali telur ya. tahu. Ini kan yang biasa yang dijual gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya makanan tradisional kita itu sudah gizi seimbang dan murah. Itulah. Jadi nggak usah gizi seimbang tidak perlu mahal gitu loh istilahnya. Sekarang yang malah yang nggak seimbang yang mahal ya ternyata. Betul, Bu ya sekali tapi malah yang kita tertarik ke situ. Iya. Nah ini juga mungkin tantangan juga buat ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang dikasih uang belanja sama suaminya mungkin sehari ya 100.000 udah harus dibelanjakan semuanya, terus putus asa, terus akhirnya mungkin dibelikan biasanya belikan bakso atau soto, tapi akhirnya yang dimakan cuman kuahnya aja, lauknya sedikit. Iya, bakso cuma ada karbohidratnya saja. Bu. Padahal sebenarnya kalau kita mau masak sendiri dengan perencanaan itu tadi ya, kita memungkinkan ya. Gitu, betul. Ini juga bisa jadi bocoran nih untuk ibu-ibu yang mau ada lomba B2SA. Menunya seperti itu. Oke, nah ini kayaknya kita dapat banyak info nih dari Bu Made. Terima kasih ya Bu Made sudah sangat banyak berbagi dengan kita. Nah mungkin sebelum kita tutup nih Nutri Podcast kita yang terakhir Bu Made, ada pesan dari Bu Made yang mau disampaikan kepada teman-teman pemirsa semua, mungkin Bu Made. Pesan singkat aja ya Mbak Dini. Iya boleh. Karena ini masa pandemi kita harus meningkatkan imunitas, konsumsilah gizi seimbang yang murah dengan menu tradisional kita, tidak usah mencari menu yang terlalu mahal. Ya, kembali lagi lah ke menu-menu yang tradisional yang sudah mengakar budaya yang mudah ditemui juga. Betul. Ya Bu Made ya, nggak usah yang kita cari bumbu-bumbu kayak masak-masak Jepang-Jepangan atau ke barat-baratan bumbunya boleh juga aja, tapi dengan bahan yang ada murah, yang lokal punya ya Bu Made ya. Ya, manfaatkan bahan pangan lokal. Oke, terima kasih Bu Made. Semoga selalu sehat ya Bu Made ya. Amin, alhamdulillah, terima kasih doanya. Iya, dan terima kasih udah kesini Bu Made udah membersamai kita di episode kita yang kedua ini. Dan teman-teman jangan lupa subscribe YouTube kita ya. Kalau perlu bunyikan lonceng supaya teman-teman bisa tahu episode-episode terbaru kita. Terus kasih komen. Saya tungguin. Sudah.
Sudah diklik subscribe-nya, notifnya sudah, komennya sudah, like ya, jangan lupa like ya, supaya kita tetap semangat gitu loh teman-teman. Kalau banyak yang subscribe, banyak yang like, dan jangan lupa share karena informasinya ini sangat bermanfaat insya Allah. Jadi nggak cuma teman-teman aja nih yang tahu, tapi sahabat, orang tua, ya kan, mungkin pacar atau gebetan atau yang lainnya juga bisa terinformasi. Dan juga jangan lupa follow media sosial kita yang lainnya. Kita ada Instagram, ada Facebook, nanti website kita juga ada banyak resep-resep. Juga Bu Made pernah menulis di situ, bisa dibaca artikel-artikel dari UPT Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Nanti akan kita tulis di description box. Akhir kata, saya Lini Anisfatus Saliha dan Made Krisna Dewi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.